Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali proses perbaikan TV plasma 43 in. Yang mana di sini ada blok power supply yang mau saya hidupkan paksa. Saya pasang dulu untuk soket pada power supply ini. Di sini kita akan coba hidupkan paksa power supply ini untuk mengetahui apakah blok power supply ini kondisinya normal. Nah, di sini ada soket pin yang harus kita pelajari. Coba saya bersihkan dulu untuk melihat apa saja yang ada tertera pada pin ini. Di sini ada kodenya biasanya. Nah, di sini nampak ada tulisan di pin ini. Di sini ada PS on. Nah, ini FS control dan FS on. Nah, ini harus kita pelajari. Jadi kondisi power supply ini bisa dihidupkan apabila kita melakukan penjamperan pada pin ini PS on. Nah, ini ada PS on ya. Jadi PS on dan VS on itu beda. Di sini tertera adalah tegangan VS, VA 15 volt, 5 volt. Nah, jadi kita akan coba hidupkan. Untuk power supply ini apabila tidak kita hubungkan, maka kondisinya masih tidak mengeluarkan tegangan. Oke. Untuk itu kita harus siapkan multitester. Ini saya siapkan multitester. Saya arahkan di skala volt DC. Nah, di sini kita akan coba ukur di pin-pin ini tanpa melakukan penjamperan. Nah, ini saya coba masukkan arus ya. Nah, di sini saya coba ukur apakah di sini ada tegangan yang keluar di pin-pin ini. Untuk tegangan 5 volt dan 15 volt kita coba ukur. Nah, ini tidak ada tegangan ya sama sekali di pin ini. Jadi tidak ada sama sekali tegangan yang keluar. Untuk di tegangan VA dan VS pun tidak ada sama sekali keluar. Jadi kondisinya masih mati ya. Oke, kita coba jumperkan saja langsung untuk pin 1 dan pin 2. Di sini ada ground dan PS on. Kita coba hidupkan. Ini saya cabut dulu. Jadi kita akan coba jumper pin PS on. Ini kita jumper menuju ke pin 1 ground. Nah, jadi tinggal kita solder saja di sini karena antara PS on dan ground ini berdekatan. Nah, ini seperti ini. Coba kita perdekat, perjelas. Nah, ini ya. Jadi pin 1 ground dan pin 2 itu PS on. Kita jumper saja. Nah, ini kita jumper begini. Nah, tujuannya untuk penjamperan ini supaya untuk tegangan 5 volt dan 15 volt itu keluar ya, aktif. Oke, setelah kita jumper, kita coba dulu ya. Kita lihat. Oke, saya masukkan ke sumber. Nah, saatnya kita coba ukur apakah tegangan 5 volt hadir dan 15 volt. Oke, 5 volt hadir ya. Nih. 5 volt sudah hadir. Nampak di sini 5,3. Dan untuk 15 voltnya hadir.
Kemudian kita ukur di tegangan VA kosong dan VS-nya pun kosong. Jadi untuk power supply ini aktif di 5 volt dan 15 volt. Oke, saya cabut dulu dari sumber. Nah, untuk menghidupkan power supply ini kita jumper PS on, maka tegangan 5 volt dan 15 volt hadir. Kemudian kita harus jumper tegangan VS on. Nah, ini di sini ada pin VS on. Kita jumper dengan tegangan 5 volt. Nah, di sini ada jumper 5 volt, kita hubungkan saja dengan VS on. Nah, di sini langsung saja kita jumper di sini di pin VS on dan 5 volt. Tujuannya adalah kita akan mengaktifkan tegangan VS, VA. Apakah tegangan VA dan VS ini hadir? Jadi kita bisa tahu apakah power supply ini normal atau tidak ya teman-teman. Oke, saya lakukan penjamperan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita langsung jumper saja. VS on menuju ke 5 volt. Nah, ini. Jadi kita jumper saja di sini. Jadi step-step ini yang harus kita lalui terlebih dahulu untuk mengetahui apakah power supply itu normal atau tidak. Maka di sini kita akan coba ukur tegangan VA dan VS apakah hadir ya. Nah, di sini. Oke, saya coba siapkan multitester digital. Kita akan coba ukur lagi tegangannya. Baik, saya akan coba hidupkan. Bagaimana hasilnya? Ini saya berikan sumber. Kemudian saya coba lakukan pengukuran untuk tegangan VA terlebih dahulu. Saya ukur. Oh, tegangan 5 volt saja dulu saya ukur. Ya, 5 voltnya hadir. Ya, 5 volt hadir. Kemudian 15 voltnya hadir. Ya, 15 hadir. Untuk tegangan VA 58 volt hadir. Normal nih. Nah, ini perhatiin tidak berubah ya. Konstan, normal. Kemudian untuk tegangan VS, nah ini hadir 214 volt. Konstan, tidak bergerak. Ya, stabil ya. Oke. Jadi tegangan VA, VS sudah hadir, 5 volt dan 15 volt hadir. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa power supply ini kondisinya ini mantap ini ya. Nih, jadi power supply ini kondisinya mantap ya. Oke, tidak ada masalah di daerah power supply. Jadi kita bisa yakin bahwa power supply ini kondisinya masih fit, sehat. Untuk itu kita beralih lagi ke blok Y-main di sini. Yang mana Y-main ini kita akan coba hidupkan, berikan sumber tegangan dari yang tegangan yang telah kita ketahui di power supply tadi. Di sini power supply-nya, di sini Y-main-nya. Kita akan coba periksa untuk blok Y-main ini menggunakan tegangan dari power supply. Bagaimana caranya mungkin kita bisa lihat di sini. Untuk blok Y-main ini kita harus mengetahui yang mana blok sus up dan sus down. Di sini kita bisa lihat untuk soketnya ini, coba kita amati.
Nah, di soket ini terdapat ground, tegangan VS, dan tegangan 15 volt. Nah, itu harus kita coba cari pinnya. Untuk itu saya coba pasang dulu untuk groundnya di sini. Nah, ini untuk groundnya di sini. Saya coba pasang kabel. Nah, ini kita pasang kabel ya di sini untuk groundnya. Jadi cara menghidupkan paksanya ini kita coba berikan FCC pada blok Y-main ini. Nah, di sini. Oke, setelah ground terpasang, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kabel groundnya sudah saya pasang ya. Kemudian kita lihat untuk tegangan 15 volt ini menuju ke resistor ini. Nah, ini kita urut, ternyata menuju ke sini. Nah, coba saya dekatkan. Nah, di sini. Di sini ada jumper. Nah, ini tegangan 15 volt. Ini kita bisa pasang nanti kabel di sini. Nah, ini. Jadi di jumper sini kita pasang kabel untuk 15 volt. Nah, kita jumper di sini 15 volt. Kemudian 15 volt ini kita hubungkan lagi menuju ke sirkuit, yang mana untuk menghidupkan ini, untuk drivernya itu kita juga harus berikan tegangan 15 volt, karena di sini banyak sekali driver yang memerlukan tegangan 15 volt untuk membangkitkan pulsa gate pada IGBT maupun MOSFET. Nah, di sini saya jumper lagi menuju ke elko. Di sini ada elko kecil. Nah, ini memerlukan daya 15 volt juga ini di sini. Nah, di sini saya jumper, kemudian kita jumper lagi ke elko di bagian sini. Nah, ini. Jadi tegangan-tegangan yang memerlukan 15 volt kita berikan. Nah, jumper begini. Jadi seperti ini nampak keseluruhan. Ya, sudah kita jumper di setiap titik utama pada tegangan 15 volt. Nah, ini groundnya, dan ini 15 volt. Jadi sudah dua kabel kita siapkan begini. Oke, ini ya. Untuk penjamperan kita bisa letakkan di elko yang positif di sini, yang paling kecil. Kemudian kita jumper lagi ke sini, ke elko yang ini. Nah, ini elkonya, kita jumper di situ untuk positifnya. Setelah itu kita bisa pasang untuk kabel groundnya ini di sini, di pin negatifnya ini kita pasang. Oke, kemudian untuk tegangan 15 volt kita coba cari di pin berapa ini. 15 volt. Oh, di sini kita
jumper di sini 15 voltnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi di sini ada ground 15 volt. Namun saya membutuhkan tegangan 5 volt lagi nanti ini ya. Jadi untuk 15 volt dan ground sudah terpasang, kemudian kita harus berikan lagi tegangan 5 volt. Nah, ini 5 volt yang ini, jumper ini. Oke, 5 volt, 15 volt ground sudah ya. Ini 15, ini 5 volt ground. Kemudian untuk tegangan 5 volt ini kita bisa sambungkan ke blok Y-main. Ini di pin 2425 di sini. Untuk tegangan supply buat IC driver pembangkit sinyal ya nih. Nah, di sini saya sambungkan di sini. Nah, ini di sini ada IC driver ini. Jadi supaya sinyal untuk gate-gate-nya nanti bisa kita cek. Jadi secara keseluruhan seperti ini ya. Nah, proses penyambungan untuk mengetes blok Y-main nanti. Dengan cara begini kita akan bisa mudah mendeteksi apakah blok Y-main ini kondisinya normal. Di sini saya pasang lagi untuk ground tambahan supaya kita akan mudah mengecek. Nanti saya menggunakan multitester. Nah, ini kita berikan saja soket untuk groundnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi proses pemberian supply. Nah, ini kita siapkan multitester. Jadi kita pada tahap ini kita perlukan dua multitester, yang mana ada multitester manual dan multitester digital untuk mengecek ini ya teman-teman.